Bagus. Warna. Kalau kita ngebahas kasur, kasur itu kan ada berbagai macam jenis kasur. Kasur yang pakai per, kasur kapuk, kasur yang pakai pegas lah, ada kasur busa, kasur memory foam, latex, ada lagi yang kasur air, kasur udara, banyaklah macam-macamnya. Dan itu harganya juga macam-macam dan karakternya macam-macam, fungsinya juga macam-macam terhadap tubuh. Sembari duduk aja ya, sembari duduk aja. Mas-masan saya. Peneliti meneliti kasur dan terbukti bahwa kasur itu bukan hanya sebagai perangkat tidur, tapi juga kasur itu sebagai dasar untuk tidur berkualitas dan berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan juga produktivitas seseorang. Apa produktivitas tuh? Hebatnya peneliti. Ada beberapa tips nih, pemirsa Warna, untuk memilih kasur. Yang pertama, nih, pilih ukuran. Jangan yang sempit-sempit, yang lega gitu. Minimal 15 cm lebih panjang daripada tinggi tubuh kita. Dan yang pasti, pilihlah kasur yang kuat dan tahan lama dan juga nyaman pastinya. Kayaknya sih ini kuat, tahan lama dan nyaman nih. Hiya, Siang, Mas. Siang. Bisa dibantu. Saya lagi mau lihat-lihat kasur, Mbak. Oh, boleh. Di sini boleh cobain nggak? Boleh. Karena kalau di tempat-tempat lain tuh, kalau misalnya di mall gitu aja pameran kasur, nggak boleh dicobain, dilarang menaiki. Padahal harusnya kalau kita ingin membeli kasur, dicobain minimal 5-10 menit. Cobain dengan baju yang nyaman gitu. Kalau udah nyaman, pas itu kasur berarti. Boleh ya? Boleh, silakan dicobain. Jangan, Mbak. Pagi, Jeng. Tidur yang nyenyak pastinya menjadi bekal penting untuk memulai aktivitas. Gak heran nih kalau banyak orang berlomba membuat kamar tidur menjadi area pribadi yang sangat nyaman. Sebab kamar tidur bukan sekedar tempat melepas penat, lelah, dan letih loh, Jeng, tapi juga menjadi tempat mengistirahatkan fisik, jiwa, serta emosi. Suasana hangat pun harus tercipta saat hendak tidur. Ada banyak caranya, Jeng, mulai dari pemilihan spray dan bed cover yang coraknya pas dan serasi dengan kamar, sampai pemilihan kasur yang sesuai dengan kenyamanan tubuh. Zaman dulu, kasur berisi aneka material alam seperti jerami, bulu, dan rambut kuda. Nah, saat ini kasur memiliki banyak fungsi. Beberapa penelitian bahkan mempercayai jenis kasur yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan bagi kesehatan. Sebab kasur yang tepat akan mempengaruhi kualitas tidur yang akan mendukung produktivitas kerja seseorang. Tapi pilihan kasur terbaik berpulang pada selera dan kebutuhan masing-masing individu ya, Jeng. Tempat tidur yang paling ideal buat kita sebenarnya enggak, karena individu yang satu dengan yang lain itu selalu berbeda dalam hal tinggi tubuh, berat badan. Kita yang bekerja dalam posisi duduk yang lama dengan orang yang bekerja dengan harus melakukan kegiatan fisik yang seperti olahraga atau kegiatan fisik yang berat pasti membutuhkan suatu matras yang berbeda sebenarnya masing-masing. Aktor senior Roy Martin juga sangat peduli loh dengan pilihan kasur yang berkualitas. Kasur yang kayak gimana sih ya yang ideal untuk seorang Roy Martin? Yang sehat, yang bertubuh suka nyaman, bangun tidur enak, saya kira itu. Dia harus senyawa dengan situasi rumah, ya kamarnya diatur sebaiknya. Wih, pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah ini ternyata sangat memperhatikan kenyamanan tidurnya, Jeng. Penting memang nyaman ya. Apakah ya kalau bisa beli yang mahal ya beli yang mahal, tapi bukan soal mahal murahnya, tapi yang nyaman. Kemudian
ternyata tidur itu paling happy. Jadi kalau hati yang tentrem pasti tidurnya nyenyak. Nah, kalau pesinetron yang satu ini ngakunya nggak pernah bisa lepas dari kasur nih. Kasur menjadi salah satu tempat favorit bagi Army Bashir tiap kali usai menjalani syuting serta kegiatan yang padat. Salah satu benda yang paling aku kangen kalau di syuting. Jarang ketemu kasur soalnya. Kadang suka pulang pagi kan, one day gitu. Gue ngeliat kamar gue gitu kalau ada kasur, bantal guling. Tuh kayaknya lagi menggoda, ayo sini tuh, ayo sini. Satu lagi nih rahasia Arumi. Sepanjang sejarah, Arumi nggak akan mau deh tidur di tempat tidur yang mini alias kecil ukurannya. Kalau enggak, saya bawa berantakan nih, bisa tendang-tendang orang kalau misalnya sempit kan. Jadi kalau enggak ya dia mati lah ya bu, gue tendang jatuh gedebak. Nah, kalau bagi model yang serba bisa yang satu ini, kasur nggak hanya untuk tidur loh. Jadi kasur itu selain tempat kita beristirahat, tempat kita rileks juga, tempat kita melewati malam gitu ya. Dan kasur itu kondisinya harus bersih, paling tidak ada kuman gitu ya. Enggak Alex, bahkan meluangkan waktu khusus untuk membeli spray yang sesuai dengan kamar tidurnya. Berarti sampai berusia 24 tahun ini rutin banget loh membersihkan kamar tidurnya. Dalam setiap aktivitasnya, Indah tak lupa untuk memperhatikan kebersihan dari kasurnya. Mensiasatinya kalau aku pribadi sih dengan mengganti spray secara rutin. Kasih waktu sekitar 1 bulan atau 3 minggu sekali itu membersihkan bagian-bagian dalam dari tempat tidur itu sendiri. Gadis berdarah Palembang dan Toraja ini yakin banget loh jika kualitas tidur akan mempengaruhi kecantikannya. Ada banyak jenis kasur loh di pasaran. Kasur kapuk misalnya. Kasur ini terbuat dari bahan alami dengan isian kapuk randu. Namun, kasur kapuk akan kempes. Satu lagi nih, masalah yang kerap timbul dari kasur kapuk adalah penumpukan debu dan kutu di sela-sela bahan. Nah, itu sebabnya belakangan banyak orang beralih ke kasur pegas atau yang lebih dikenal dengan istilah spring bed. Spring bed adalah kombinasi per dan busa. Karena sifatnya pegas, kasur ini dapat menerima tekanan bobot tubuh seseorang dan memantulkannya kembali. Ada juga kasur busa latex yang terbuat dari karet alam yang bersifat elastis plus awet. Kasur ini mendukung tubuh dengan baik, tidak panas ketika digunakan, dan lebih awet ketimbang spring bed. Nah, teknologi terbaru adalah kasur yang berbahan memory foam. Kasur ini terbuat dari busa viskoelastis. Bahan viskoelastis mampu mengikuti bentuk tubuh seseorang. Gerakan di sisi kasur yang lain tidak akan mempengaruhi orang yang tidur di sebelahnya. Jenis kasur ini lebih awet ketimbang kasur berisi pegas. Bahkan kutu pun tidak bisa bersarang di dalamnya. Untuk yang sampai saat ini masih bingung cara menemukan kasur yang tepat dan baik untuk kesehatan, ada baiknya nih simak tips langsung dari ahlinya. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu lunak. Karena kalau terlalu keras, kita menyebabkan penekanan pada anggota tubuh kita pada saat kita istirahat. Sementara kalau dia terlalu lunak, tubuh kita tidak bisa mempertahankan posisi anatomis untuk perbaikan tubuh kita pada saat istirahat. Nah, sudah sehatkah kasur yang Anda tidur di rumah? Jangan sampai jamur, kutu, dan mikroorganisme yang ada pada kasur menimbulkan masalah serius pada kulit ya. Simak info lengkapnya sesaat lagi ya, hanya di Warna aja. Karena di balik warna banyak cerita. Yes,